Bab 704. Aku jilati kamu. Karena itu adalah kesempatan terakhir, dan warrior yang membuatnya marah lagi. Oleh karena itu, Conor Bay tidak menahan kekuatannya kali ini. Tapi karena tidak bisa melakukan pelanggaran, jadi meskipun dia melepaskan jiwa pedang tingkat 10, dia tidak menggunakan jiwa pedang untuk menekan warrior yang mati sana. Dengan teriakan marah, pedang panjang Conor Bay diayunkan, dan sinar dingin memancar melintasi lapangan. Kecepatannya sangat cepat sehingga beberapa pendekar hitam alam bangsawan di lapangan tidak bisa melihat dengan jelas. Rusak. Pada saat yang hampir bersamaan, teriakan lembut warrior yang juga terdengar di lapangan. Kemudian, semua orang melihat warrior yang mengepalkan tangannya, dan kemudian menghantam ke depan. Mulut Conor Bay dipenuhi dengan cibiran dan sindirian. Seorang pendekar hitam alam bangsawan secara terang-terangan menangkis jiwa pedangnya. Itu hanya mimpi bodoh. Segera, penghinaan dan ejekan di sudut mulutnya menegang. Bukan hanya dia, tetapi semua orang di lokasi tercengang. Setelah ledakan, energi pedang Conor Bay menghilang, tetapi warrior yang berdiri diam. Bagaimana mungkin? Conor Bay tampak kehilangan jiwanya, matanya penuh ketidakpercayaan. Joas Kian sudah berdiri, tangan tergenggam erat, matanya juga tidak percaya. Tetua Agung di sampingnya juga membuka matanya, dan ketika dia melihat warrior yang, ada kesan yang tak terlukiskan di matanya. Purnama Fu menatap warrior yang, seolah mengenal ulang warrior yang. Warrior yang menepuk tangan, lalu menatap Conor Bay, dan berkata, "Kamu kalah." Jika lawan menggunakan semua kekuatan, dengan kekuatan fisiknya saat ini, tidak mungkin untuk menangkisnya. Namun, Conor Bay tidak menggunakan semua kekuatan, hanya menggunakan 30% dari kekuatan. Baginya, 30% dari kekuatan. Awalnya, dia ingin berpura-pura sekali lagi seperti yang telah dia lakukan 2 kali sebelumnya, tetapi terhadap pria di depannya, dia benar-benar tidak senang, jadi dia tidak berpura-pura. Bagaimanapun, apa yang dia tunjukkan hanyalah beberapa kekuatan fisik. Melihat sikap warrior yang ringan dan berangin, beberapa orang yang otaknya cerdas pun tiba-tiba mengerti bahwa ini benar-benar berpura-pura menjadi babi demi memakan harimau. Tidak mungkin, kamu curang. Pada saat ini, Raisa Kian tiba-tiba menunjuk warrior yang dan berteriak, "Bagaimana kamu bisa menerima pedang priaku? Bagaimana kamu bisa? Kamu sama sekali tidak bisa, kamu pasti curang, ya, kamu pasti curang." Warrior yang berkata, "Untuk wanita bodoh seperti kamu, aku benar-benar tidak ingin berbicara omong kosong dengan kamu. Tapi aku masih harus menjelaskan, kamu mengatakan aku curang, bagaimana aku bisa curang? Bagaimana tidak termasuk curang? Kamu." Setelah dimarahi oleh warrior yang, Raisa Kian sangat marah sehingga dia akan tertindak, tetapi pada saat ini, Tetua Agung tiba-tiba berkata, "Raisa Kian, kamu mengatakan dia curang, apakah kamu mengatakan bahwa kami bertiga sudah rabun tua? Selain itu, selama bukan orang luar yang membantunya, dia bisa menangkis pedang itu adalah kemampuannya, mengerti?" Wajah Raisa Kian berubah dan dia tidak berani membantah. Kedudukan Tetua Agung di klan api suci ini hanyalah keberadaan di bawah ketua klan. Saat ini dia hanya bisa menatap warrior yang dengan getir, seolah-olah ingin memelototi warrior yang sampai mati. "Kamu menjebakku." Pada saat ini, Conor Bay tiba-tiba berkata. Warrior yang mengangguk, dan berkata, "Aku memang menjebak kamu, apa yang akan kamu lakukan?" Wajah Conor Bay tiba-tiba berubah cemberut, dan pedang di tangannya terus-menerus gemetar. Warrior yang tidak mempedulikannya, memandang Joas Kian di samping,
dan berkata, "Berikan barang-barangnya." Sudut mulut Joas kian berkedut sedikit. 5 batu kristal api 1000 tahun, dibutuhkan setidaknya beberapa dekade untuk mendapatkannya dengan kekuatannya. Dikeluarkan saja seperti ini. Tentu saja dia tidak terima, tetapi ketika dia hendak mengelak, Tetua Agung berkata lagi, "Joas Qian, kamu juga tetua kedua dari klan api suci kita. Jika kamu bahkan ingin menipu dalam masalah ini, bukankah membuat orang menertawakan klan api suci kita? Berikan barangnya." Wajah Joas Qian masam dan tidak berbicara. "Kenapa? Bahkan barang-barangku juga mau ditelan." Pada saat ini, kata Tetua Agung tiba-tiba. Joas Qian merenung sejenak, lalu tersenyum. "Tetua Agung bercanda, apakah aku orang seperti itu? Aku berani bertaruh dan berani kalah taruhan, ambil saja." Saat dia berkata, dengan lambaian tangannya, 5 batu kristal api dilempar ke arah Tetua Agung. Kemudian dia melihat warrior yang lagi dan berkata, "Bagus, sangat bagus. Aku tidak menyangka akan salah penilaian hari ini. Ini sangat bagus." Niat membunuh di mata dan dalam suaranya tidak disembunyikan sama sekali. Warrior yang tidak mempedulikannya, menatap Tetua Agung. Tetua Agung tidak ragu-ragu, dengan lambaian tangan kanannya, 3 batu kristal api terbang ke tangan warrior yang. Melihat batu kristal api di tangan warrior yang, tak terhitung banyaknya orang di lapangan merasa panas, dan beberapa di antaranya menunjukkan sinar dingin. Sebagian besar hadirin adalah alam kaisar, dan warrior yang hanyalah alam bangsawan, seperti boneka kecil yang memegang batu bata emas di kota yang ramai. Siapa yang tidak iri, siapa yang tidak memikirkannya? Warrior yang mengabaikan orang-orang di sekitarnya, berbalik dengan 3 keping batu kristal api dan berjalan ke depan Remy, lalu mengambil 1 keping dan menyerahkannya kepada Remy. Remy terkejut sesaat, dan berkata, "Untukku." Warrior yang mengangguk. Melihat adegan ini, banyak orang di lapangan terkejut sejenak, dan kemudian mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak memaki. "Idiot ini, apa dia tahu apa yang ada di tangannya? Itu batu kristal api 1000 tahun, dan dia memberikannya sesuka hati. Apa otaknya rusak ditendang keledai? Bodoh sekali. Batu kristal api 1000 tahun, cukup untuk membawanya dari alam bangsawan ke alam kaisar. Dia benar-benar memberikannya sebagai hadiah, bodoh. Aku benar-benar iri. Kakak kenapa tidak bertemu pria seperti itu? Dia mungkin tidak tahu betapa berharganya batu kristal api. Ya, melihat penampilannya, dia belum pernah melihat dunia. Ketika dia mengetahui betapa berharganya batu kristal api, dia mungkin akan menangis." Pada saat ini, warrior yang tiba-tiba berbalik dan melirik semua orang, dan berkata, "Aku memberikan barang milikku, apa hubungannya dengan kalian? Apakah itu ada hubungannya?" Kemudian, warrior yang melemparkan sepotong batu kristal api di mata semua orang, dia menginjak tanah, lalu mengangkat kakinya dan menginjaknya, dan berkata, "Aku tidak hanya ingin memberikannya pada seseorang, aku juga ingin melakukan ini, kalian gigit aku." Setiap orang melihat warrior yang meletakkan batu kristal api 1000 tahun di tanah, keempat setengah suci di lapangan berkedut mulutnya. Itu adalah batu kristal api 1000 tahun. Bahkan jika itu adalah mereka, mereka juga menganggapnya sebagai harta. Orang bernama Ye yang ini ternyata menginjaknya. Mereka memiliki keinginan untuk menamparkan warrior yang sampai mati. Pada saat ini, salah satu anggota klan api suci tiba-tiba menunjuk ke arah warrior yang dan berkata dengan marah, "Dasar idiot, idiot tanpa penglihatan, tahukah kamu betapa berharganya batu kristal api?
Bahkan jika setengah suci ingin mendapatkan sepotong batu kristal api 1000 tahun ini, itu akan memakan waktu setidaknya 10 tahun. Kamu memperlakukan batu kristal api 1000 tahun ini seperti ini, kamu harus dihukum oleh Tuhan. Warrior yang tersenyum dingin dan berkata, aku dihukum tidak oleh Tuhan, apa urusannya dengan kamu? Jangan katakan bahwa aku tidak memberi kalian kesempatan. Sekarang, aku memberi kalian kesempatan. Kalian juga dapat mengikuti si idiot bermarga Bai untuk sok hebat. Biarkan aku terima 3 jurus kalian. Selama aku tidak bisa menangkisnya, 2 batu kristal api di tanganku adalah milik kalian. Bagaimana? Wajah Conor Bai berkedut hebat, dan niat membunuh melonjak di matanya. Sungguh, banyak orang di lapangan mulai gemetar. Warrior yang berkata, tentu saja, tetapi kalian hanya dapat menggunakan 30% kekuatan, dan kalian juga harus mengeluarkan batu kristal api 1000 tahun untuk bertaruh. Setelah mendengar ini, semua orang segera menciut, karena mereka tidak memiliki batu kristal api 1000 tahun. Aku bertaruh denganmu. Pada saat ini, Conor Bai tiba-tiba berkata. Warrior yang melirik Conor Bai dan berkata, apakah kamu punya batu kristal api 1000 tahun? Conor Bai berkata dengan sungguh-sungguh, tidak. Karena tidak ada, untuk apa kamu teriak? Warrior yang berteriak dengan marah. Aku akan mempertaruhkan nyawamu. Conor Bai berkata dengan sungguh-sungguh. Tidak mau bertaruh. Warrior yang dengan tegas menolak, jika kamu mau bertaruh, ambil saja batu kristal api 1000 tahun, jika tidak, kamu bisa pergi sejauh mungkin, tidak ada waktu untuk berkicau denganmu. Terlalu sombong. Banyak orang di lapangan yang marah besar. Conor Bai memandang Joas Kian, wajah Joas Kian masam dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Setelah beberapa lama, dia membalik pergelangan tangannya, dan 5 batu kristal api muncul di tangannya, dan kemudian berkata, Ye Yang, kami bisa terus bertaruh dengan kamu, tetapi aturan harus berubah, yaitu, kamu harus menerima 1 jurus Conor Bai dengan seluruh kekuatan penuh. Selama kamu setuju, kita akan bertaruh. Warrior yang terdiam. Haha, kenapa, kamu impotensi? Bukankah kamu sangat sombong sebelumnya? Bukankah kamu sangat hebat? Tunjukkan kesombonganmu lagi kepada kami, ayolah. Sebelumnya, Kak Bai hanya menunjukkan 30% dari kekuatannya, dan dia tidak menganggap 30% dari kekuatannya dengan serius. Sungguh menggelikan bahwa kamu berpikir kamu bisa melawan Kak Bai. Sekarang Kak Bai serius, kamu frustrasi. Penjahat yang kegirangan, orang seperti kamu, dalam novel ksatria, umumnya tidak dapat bertahan 2 kalimat. Warrior yang menggenggam tangannya erat-erat, wajahnya pucat, seolah berusaha mengendalikan emosinya. Penampilan warrior yang ini membuat banyak orang di sekitarnya semakin senang. Itu siapa, Ye Yang? Bukankah kamu berbicara dengan sangat fasih tadi? Kamu katakan dong sekarang, mengapa kamu tiba-tiba menjadi bodoh? Raisa Kian berkata tiba-tiba. Warrior yang menarik napas dalam-dalam, lalu melirik orang-orang di sekitarnya, dan berkata, kalian terlalu menindas orang. Kami memang terlalu menindas orang, apa yang akan kamu lakukan? Kami memang menindas kamu gigit kami. Seseorang segera mengembalikan kata-kata warrior yang sebelumnya kepada warrior yang. Jika aku menangkis pedang kekuatan penuhnya, apa yang akan kalian lakukan? Kata warrior yang tiba-tiba. Semua orang terkejut, dan kemudian seseorang berkata, apakah mungkin? Apakah mungkin bagi kamu? Bagaimana kalau aku menangkisnya? Kata warrior yang. Pada saat ini,
Seorang pria tiba-tiba mengeluarkan puluhan batu kristal api, dan kemudian berkata, "Jika kamu menangkisnya, aku akan memberi kamu semua batu kristal api aku." Beberapa di antaranya berusia ratusan tahun. Tidak buruk, bagaimana? Jika kamu menangkisnya, milikku juga untukmu. Milikku juga. Segera, hampir 90% orang di lapangan mengeluarkan batu kristal api mereka. Batu kristal api ini setidaknya ribuan potong, yang sebagian besar berusia puluhan tahun, tetapi puluhan di antaranya berusia ratusan tahun, dan salah satunya berusia 400 tahun, itu dikeluarkan Raisa Qian. Warrior yang mengangguk, lalu berkata, "Remy, simpan barang-barang itu dan berikan kepada Tetua Agung, biarkan Tetua Agung menyimpannya untuk sementara." Tetua Agung melirik warrior yang, lalu berkata, "Tidak, taruh saja di sana, tidak ada yang berani menipu." Warrior yang mengangguk, dan hendak berbicara, lalu Raisa Qian tiba-tiba berkata lagi, "Ye Yang, jika kamu bisa menangkis pedang kekuatan penuh priaku, aku akan berlutut dan menjilatmu." Warrior yang tercengang sejenak, lalu menatap Tetua Agung dan Joas Qian, dan berkata, "Apakah itu dihitung?" Wajah Joas Qian berkedut, dan dia menatap tajam ke arah Raisa Qian, tapi Raisa Qian balas menatap tanpa menunjukkan kelemahan apapun. Jelas, warrior yang membuatnya sangat marah. "Hitung," kata Tetua Agung. Joas Qian merenung sejenak, lalu berkata, "Ye Yang, jika kamu kalah, maka kamu harus menyerahkan semua batu kristal api 1000 tahun, dan bersujud 100 kali terhadap semua orang di lapangan. Jika kamu setuju, maka taruhan Raisa Qian dan semua orang di lapangan dianggap sah." "Bisa." Warrior yang setuju tanpa ragu sedikit pun. Tidak ada yang memperhatikan bahwa senyum konspirasi yang berhasil muncul di sudut mulutnya. Bersambung.